Shalom brothers and sisters, selamat hari Minggu. Saya harap semuanya masih bersukacita dan semangat dalam beribadah. Sebentar kita akan menyaksikan informasi berikut ini. Bagi brothers and sisters yang ingin memberikan e-giving, bisa melalui QR yang ada di layar atau nomor rekening yang sudah tertera. Sebelum beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bisa kembali berkumpul Tuhan untuk beribadah. Biarkan Tuhan kami bisa memuji dan menyembah-Mu lebih lagi dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku limpah
Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Shalom saudara, juga buat saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah ini secara online dari manapun saudara berada. Saya berharap, saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, baik-baik dan sehat-sehat. Semuanya baik-baik dan sehat-sehat, dan baik-baik dan sehat-sehat dalam segala hal. Yang setuju katakan yes. Yang mau katakan yes. Semuanya baik-baik dan sehat-sehat, dan kita semua baik-baik dan sehat-sehat dalam segala hal. Hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang mungkin saudara udah sering dengar, karena yang saya akan sampaikan adalah yang kita lakukan di Hope Church. Dan semua ini sebetulnya sudah kita lakukan, dan saya minta kita semua bekerja sama supaya 3 hal ini boleh menjadi pilar yang kita bangun, yang kita lakukan di dalam Hope Church. Menjadi bisa dibilang pilar, bisa dibilang ciri khas, bisa dibilang karakteristik, bisa dibilang DNA Hope Church. Saya ajak kita semua kerjasama. Yang mau katakan yes. Yes. Semua sudah makan? Sudah? Sudah. Habis makan udah minum? Sudah, biar nggak kesel kan? Oke, siap ya? 3 holy atau 3 holy. Yang pertama Holy Scripture. Mazmur 119 ayat 105, saya percaya kita semua hafal ayat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan ini bukan cuma isapan jempol, bukan cuma sebuah ayat, bukan cuma sebuah ayat yang diingat, tapi saya percaya kita semua harus mengalami, kita semua bukan hanya harus mengalami, kita semua mengalaminya dari hari ke hari. Bahwa firman Tuhan memang benar pelita bagi kakiku, kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Tanpa firman kita akan tersesat, tanpa firman kita akan melenceng kemana-mana. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang menyukai firman. Ingat, pilar yang pertama adalah Holy Scripture. Jadi bicara tentang firman. Nah, saya breakdown sedikit tentang Holy Scripture ini adalah, yang pertama adalah kita harus memegang teguh bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang sifatnya supremasi, sesuatu yang sifatnya tertinggi. Kalau bicara supremasi, bicara yang superior, nomor 1, nggak ada yang lain. Jadi segala kehidupan kita, segala pemikiran kita, segala perasaan kita, semuanya harus align dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Bicara tentang supremasi firman Tuhan. Jadi kalau saudara dengar berita apa, coba kita saring dulu dengan firman Tuhan. Kalau memang itu sesuatu yang tidak baik, ya udah jangan diikutin. Apalagi kita hidup di zaman ini di tahun 2021. Kalau saya ngobrol dengan beberapa teman hamba Tuhan, teman gembala, teman-teman yang ngerti tentang pengajaran hari-hari ini marak dengan sesuatu yang mungkin saudara-saudara masih asing, sesuatu yang namanya isme-isme yang baru gitu ya, isme-isme yang baru. Kalau dulu zaman kita sekolah ada yang namanya animisme, dinamisme, wah sekarang isme-isme itu banyak. Wah banyak banget, pluralisme, hedonisme dan sebagainya, waduh macam-macam.
Nah, bagaimana kita supaya bisa berdiri teguh, nggak tergoyahkan dengan berita-berita itu, dengan isme-isme itu, ya waktu kita bergaul dengan firman Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh bergaul dengan firman Tuhan, kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak. Dan tantangan terbesar hari ini bukan mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak. Tantangan terbesar hari-hari ini adalah mengetahui mana yang benar dan mana yang hampir benar. Yang mengerti kata yes. Kalau yang benar dan tidak benar mah gampang dibedain dong. Misalnya ada orang ngajarin kita nyolong, ya kita udah tahu itu lo nggak bener lo, masa ngajarin nyolong, gitu kan? Nah tapi yang membuat kita berpikir keras adalah kadang-kadang mengerikannya tidak membuat kita berpikir sama sekali, karena kita pikir oh ya udah bener gitu ya. Nah yang membuat kita harus hati-hati adalah bukannya membedakan yang benar dan tidak benar, tetapi yang benar dan yang hampir benar. Dan itu mengerikan. Makanya saya mau menyampaikan bahwa kita harus pegang teguh ini namanya supremacy of the Bible. Nah yang berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa tadi punya barometer yang kuat, tahu yang benar atau enggak. Ya Mazmur 1 ayat 1, 2, 3, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi baca, renungkan, pelajari firman Tuhan. Saya udah sering banget ngomong, bahkan di rumah juga saya udah ngomong terus, baca Alkitab, baca. Dan saya juga mau mendorong saudara baca. Mungkin saudara saudara mungkin punya perasaan senang banget sama saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya berharap begitu sih. Terus bilang, pokoknya kalau Nathan ngomong apa, kalau Nathan sharing apa, gue dengerin, gue bener-bener dengerin. Ya kalau saudara punya perasaan seperti itu, baguslah, saya bersyukur saudara sayang sama saya. Yang sayang sama saya katakan yes. Oke, mantap. Cuma saya mau sampaikan sesuatu ya, walaupun kita bisa hidup bersama selama 40 tahun, 80 tahun, tapi hari ini saya juga mau menyampaikan, walaupun kita bisa hidup bersama selama 40 tahun, 80 tahun nih, saya tidak mungkin bisa mengkhotbahkan seluruh isi Alkitab. Setuju nggak? Nggak mungkin. Jadi saudara-saudara harus punya keinginan, saudara harus punya kerinduan untuk terus menggali sendiri, baca sendiri. Walaupun saya juga mau sih 80 tahun kemudian setelah hari ini terus setiap saat saya masih bisa terus bersama dengan saudara, saya masih bisa terus sharing, bisa terus khotbah, bisa terus ngajar. Bahkan kalau saudara tahu settingnya Hope Church ini nggak melulu saya khotbah, saudara dengerin gitu kan. Kadang-kadang juga saya senang kita diskusi, saya senang saudara pertanyaan apa, coba nanya gitu ya. Jangan sampai, kan beberapa tahun lalu saya pernah ngomong sama saudara-saudara semua, mungkin hari-hari ini atau sudah lama saya nggak ngomong. Jangan sampai gini loh, saudara bilang, gereja tidak menjawab pertanyaanku. Nah pertanyaannya apa gitu kan? Kalau ngomong gereja tidak menjawab pertanyaanku, ya pertanyaannya disampaikan dong. Saya bukan Tuhan yang ngerti pertanyaan saudara gitu. Jadi kalau saudara punya beban berat, atau bahkan punya konflik dalam pikiran, punya struggle dalam hati, ini maksudnya apa sih? Ya saudara coba ngomong dong sama saya, tanyain ke saya. Saya terbuka dengan semua pertanyaan. Bahkan mungkin saudara punya ide, kok sekali-sekali khotbah dong tentang hal ini gitu ya, tentang hal ini gitu ya. Boleh nggak cari jodoh di internet? Boleh nggak? Ada nggak yang penasaran? Ya yang sudah menikah jangan penasaran lah. Yang masih jomblo gitu kan, boleh nggak? Mungkin saudara punya pemikiran hal-hal seperti itu. Nggak apa-apa, tanya aja. Nanti kalau memang tepat waktunya kita bisa sharing sama-sama, bisa lewat fuel, bisa jadi bahan diskusi, bisa jadi bahan khotbah dan sebagainya. Gitu kan? Mungkin saudara pengen tahu kalau sudah mati kita kemana gitu ya.
Apakah kita orang hidup masih bisa ketemu dengan orang yang mati secara roh? Saya nggak tahu, saudara punya pertanyaan kayak gitu nggak? Pengen gitu ketemu sama papa, pengen ketemu mama yang udah mendahului kita, pengen. Boleh nggak berdoa sama Tuhan, minta kayak gitu? Ada nggak sih yang bertanya-tanya kayak gitu? Atau cuman saya aja yang banyak pertanyaan deh? Terus terang saya punya banyak pertanyaan di kepala saya, jadi saya tuh hobi menggali, yang bener gimana, yang bener gimana ya. Nah jadi selain bicara supremacy of the Bible, kita juga mau menjadi orang yang suka membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Mungkin saudara bilang, oh kok berarti kita harus sekolah teologi dong. Kalau saudara dipanggil untuk sekolah teologi bagus, kalau saudara tidak, nggak harus belajar itu dalam sekolah teologi. Setelah mempelajari, pastikan kita juga melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Applying the Bible in our daily life. Iya dong. Belajar doang nggak diaplikasikan buat apa, nggak dipraktekkan buat apa. Jadi kayak orang Farisi doang. Kepalanya penuh, tapi tidak dilakukan. Nah kita nggak mau begitu. Jadi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Karena yang dicari Tuhan adalah pelaku-pelaku firman. Yang setuju kata yes. Dan di poin ini saya sisipkan menjadi logos becoming rema. Maksudnya apa sih? Logos itu bagus nggak sih? Logos itu bagus tuh. Jadi saya tidak menjadi kelompok yang berkata, oh jangan logos doang ya. Logos itu bagus. Dalam firman Tuhan itu semuanya logos. Kata-kata itu kan logos, kalimat itu kan logos. Tetapi saya juga mendorong kita semua logos menjadi rema. Maksudnya apa sih? Rema adalah firman yang kita hidupi. Rema adalah firman yang menjadi hidup dalam hidup kita. Yang mengerti kan Yesus? Misalnya bicara tentang Allah kita menyembuhkan. Kita ngalamin Allah menyembuhkan. Allah kita mencukupi. Nah kita ngalamin Allah mencukupi. Nah waktu kita mengalami hal itu semua, kita bisa khotbahkan, kita bisa ajarkan, kita bisa sharingkan ke orang lain dengan powerful. Nah bayangin kalau ada seorang pendeta tidak pernah ngalamin Jehovah Jireh, tidak pernah ngalamin Allah yang menyediakan. Nah waktu dia disuruh menyampaikan tentang Allah menyediakan, dia nggak bisa lah. Kenapa? Mungkin yang dia sampaikan hanya sebuah teori, tetapi dia tidak pernah ngalamin. Seorang pengajar mengajarkan tentang Allah yang menyembuhkan, tapi dia nggak pernah sakit. Terus waktu dikasih tema Allah yang menyembuhkan, gimana gitu ya. Tetapi waktu kita pernah sakit, terus kita mengalami Allah menyembuhkan, wah kita bisa sharing itu ke orang lain. Makanya saya katakan logos becoming rema. Dan ceritanya banyak, Allah melindungi, Immanuel, macam-macam kan. Jadi saya harap kita semua bukan hanya mempelajari, tetapi kita punya pengalaman dalam menjalankan firman Tuhan itu. Ada nggak yang pernah ngalamin, berbahagialah kamu waktu kamu dianiaya karena kamu melakukan kebenaran firman Tuhan? Ada nggak yang pernah ngalamin gitu? Ada nggak yang pernah ngalamin? Halo? Karena kita setia, kita melakukan firman Tuhan, kita jadi dimusuhin, dianiaya. Pernah nggak ada yang ngalamin gitu? Nah kalau pernah, puji Tuhan dong, berarti saudara sudah melakukan itu, sudah menjadi rema. Dan saya kagum dengan ayat ini, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini ayat yang udah sering kita dengar, sering kita baca. Tetapi saya selalu ingat ayat ini, karena dalam bahasa aslinya, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus menggunakan kata remato Kristo. Remato Kristo, enggak pakai logos, tetapi pakai remato Kristo. Jadi firman yang sudah kita alami, itu akan membuat iman kita bertumbuh.
Yang mengerti kata Yesus. Serius loh, saudara, kalau bisa baca bahasa aslinya menggunakan kata remato Kristo. Jadi firman yang sudah kita alami, firman yang sudah kita punya pengalaman dalam hal itu akan membuat iman kita timbul. Jadi kalau cuma dengar firman Tuhan, iman kita timbul nggak? Iya bisa juga, kayak tergelitik-gelitik gitu ya. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Wah, mungkin kita yang dengar tergelitik-gelitik. Tetapi iman kita akan timbul, akan tumbuh jadi kuat waktu kita mengalami firman itu. Yang mengerti kata Yesus. Jadi ayatnya menggunakan remato Kristo. Firman Tuhan, firman Kristus yang sudah kita alami. Jadi waktu kita sudah mengalami firman itu, membuat iman kita timbul, iman kita tumbuh, iman kita kuat. Saudara-saudara, hari-hari ini saya percaya, hari-hari ini kita harus semakin melekat sama Tuhan, dan hari-hari ini kita akan semakin menikmati firman itu. Jadi kalau dari dulu kita cuma dengar, dari dulu kita cuma baca, dari dulu cuma kita pelajari, tetapi saya bersyukur hari-hari ini, khususnya kalau dengar saudara-saudara sharing, makanya setiap fuel itu saya senang loh dengar saudara-saudara sharing. Di hari-hari ini, di mana dunia begitu menjerit, kalau kita baca berita, kayaknya banyak negatifnya gitu ya. Karena orang-orang berita kan punya tagline, bad news is good news. Jadi kalau baca berita itu, yang negatif terus. Kenapa? Karena ya kalau berita itu isinya positif nggak laku, katanya gitu. Nah jadi kalau baca berita itu rasanya sebel banget ya, negatif terus. Tapi waktu dengar saudara-saudara bersaksi, saudara-saudara sharing, mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Seminggu ini siapa yang mengalami hal luar biasa dari Tuhan? Gitu kan Yesus? Wih, semuanya angkat tangan. Itu menyenangkan. Dan itu adalah remato Kristo. Makanya bagus gitu, kita saling sharing, saling menguatkan. Jadi firman itu jadi praktek, bukan cuma jadi teori. Yang setuju kata Yesus. Yuk lanjut. Tadi Holy Scripture, jadi ini pilar kita yang pertama. Kita pegang teguh supremasi Alkitab. Pengajaran, discipleship ini kan? Discipleship, dan saya mau katakan, saya personally tidak terlalu suka dengan sesuatu yang formal gitu ya. Jadi kalau kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol tentang firman Tuhan, itu menarik. Jadi hal ini juga berlaku buat saudara. Saya pengen, karena saya punya background, saya banyak pertanyaan. Jadi saya senang kalau bisa nanya. Makanya kalau saudara punya pertanyaan, tanya ke saya, nggak usah malu, nggak usah ragu. Kita bisa ngobrol. Let's talk about it. Yang setuju kata yes. Itu pilar yang pertama. Jadi bicara pengajaran, bicara tentang discipleship. Tapi nggak cuma melulu itu. Ngobrol isinya firman Tuhan kan boleh juga, ya kan? Jadi zaman dulu Tuhan Yesus ngajar murid-muridnya juga gitu kan? Kadang-kadang Tuhan Yesus khotbah, kadang-kadang Tuhan Yesus ngajar. Kadang-kadang istilahnya dalam ngobrol sehari-hari, Tuhan Yesus mentransferkan isi firman Tuhan. Pilar yang pertama, Holy Scripture. Pilar yang kedua, Holy Spirit. Dan seperti tadi sudah saya sampaikan, yuk kita kerjasama untuk membangun pilar-pilar ini. Holy Scripture, Holy Spirit. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Jadi manusia bisa hidup tuh karena ada roh. Nah, manusia punya roh, tetapi rohnya manusia harus melekat sama rohnya Tuhan. Karena kita belajar kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia melanggar firman Tuhan. Tuhan dari awal sudah berkata, kalau kamu makan itu, saat itu juga kau mati.
Nah, beberapa hamba Tuhan, beberapa pengkhotbah mengatakan, iya bener kan, mati kan. Jadi manusia yang sebetulnya makhluk immortal waktu Tuhan menciptakan manusia, tetapi akhirnya manusia menjadi makhluk mortal yang mati karena manusia melanggar firman Tuhan. Oke, saya setuju dengan pendapat itu. Tetapi saya juga setuju dengan pendapat berikutnya. Manusia mati itu bukan bicara tentang mortal dan immortal saja. Tetapi waktu manusia diusir dari Taman Eden, diusir loh. Itu adalah kematian manusia. Karena rohnya manusia terlepas dari rohnya Tuhan. Padahal manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, kalau segambar dan serupa, manusia dilepaskan dari penciptanya, manusia jadi sudah kehilangan esensi diciptakan. Lepas. Dan waktu kita baca sejarah Alkitab, sejarah manusia dalam Alkitab, setelah Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya termasuk kita, diusir dari Taman Eden, hidupnya suffer, hidupnya menderita. Jadi bicara tentang roh lah yang memberi hidup, roh kita harus selalu melekat sama rohnya Tuhan. Dan inilah pilar yang kedua, Holy Spirit. Sama dengan yang pertama, kita harus mempraktekkan firman Tuhan. Poin yang kedua, Holy Spirit ini saya juga mendorong kita semua punya pengalaman spiritual secara pribadi. Pengalaman-pengalaman spiritual secara pribadi. Karena kalau kita tidak mengalami pengalaman spiritual secara pribadi, kehidupan kerohanian kita miskin. Sekali lagi saya katakan ya. Kehidupan kerohanian kita miskin. Mungkin saudara hobi baca firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak punya pengalaman pribadi, pengalaman rohani secara pribadi, miskin kita. Tetapi kalau kita punya pengalaman rohani secara pribadi, wah rasanya asik banget. Bahkan Rasul Paulus berkata, kalau kamu mau bangga, mau sombong, mau berbesar hati, berbesar hatilah karena mengenal Tuhan. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya nggak tahu, saya udah pernah sharing sama saudara atau belum. Tadi sudah nyaris saya mau ngomong. Ada seorang hamba Tuhan berkata, dia nggak berani khotbah tentang Jehovah Jireh. Nggak berani dia ngomong. Allah yang menyediakan. Kenapa? Karena dari kecil dia dilahirkan dalam keluarga yang mapan, mampu. Dan waktu dia mulai jadi hamba Tuhan full time, keluarganya mensupport dia 100%. Bukan cuma mensupport kata-kata, bukan cuma mensupport moral, tapi mensupport secara biaya, kehidupannya disupport oleh keluarganya. Jadi waktu dia sharing dengan kami teman-temannya, dia ngomong, gue gak berani khotbah Jehovah Jireh. Kenapa? Gue gak pernah ngalamin kekurangan terus tiba-tiba Tuhan pelihara. Nah di situ waktu saya dengar, saya jadi bangga. Ya saudara tahu cerita saya kan. Saya jadi bangga, saya ngalamin secara manusia nggak ada income, secara manusia nggak ada uang masuk, tapi ajaib. Setiap hari masih bisa makan enak. Nah itu kan Jehovah Jireh. Nah saudara mungkin pengalamannya lebih macam-macam lagi, variety. Mungkin ada yang pernah hancur hati, wah sedih banget, nangis sejadi-jadinya. Bukan cuma 1-2 menit, bukan cuma 1-2 jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, nangis sedih banget. Tetapi waktu ketemu pribadi Tuhan ada penghiburan yang melimpah. Oh itu keren kan? Jadi Allah menghibur kita. Itu kan pengalaman pribadi, pengalaman rohani. Makanya saya mendorong kita semua bukan cuman suka baca Alkitab, suka dengar, suka belajar, suka merenungkan. Tetapi poin yang kedua, Holy Spirit, marilah kita punya spiritual experiences dengan Tuhan. Di saat kita jatuh Tuhan angkat, di saat kita sakit Tuhan sembuhkan, di saat kita lagi menghadapi begitu banyak masalah, Tuhan kasih kekuatan. Jadi kita menjadi orang-orang yang spiritually rich, kaya secara rohani. Yang mau katakan yes.
Jadi kalau orang bangga gitu ya, punya jam tangan mahal, punya mobil mewah, ya nggak salah sih mau bangga begitu. Tapi kita punya sebuah kebanggaan, aku punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang kaya, luar biasa. Dan itu sesuatu yang tidak tergantikan. Saya punya keyakinan ya, orang kalau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, nggak cuma sekali, tapi berkali-kali, sering kali, orang-orang seperti itu tidak akan murtad dan meninggalkan Tuhan. Setuju nggak? Jadi orang-orang yang murtad yang meninggalkan Tuhan itu adalah orang yang hanya beragama Kristen, tapi nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau orang sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, nggak mungkin tuh tinggalin Tuhan, nggak mungkin. Walaupun diiming-imingin harta, diiming-imingin posisi dalam pemerintahan, diiming-imingin pasangan hidup yang bening, yang beling-beling dan sebagainya, yang glowing, kita nggak akan silau. Kenapa? Tuhanku lebih dari segalanya. Dan poin yang kedua, saya juga pengen kita semua adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Spirit led life. Jadi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita nggak cuman bangga dibaptis dengan Roh Kudus. Kita nggak bangga hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Saya ngomong begini bukan karena kita aliran Pentakosta, tapi ini fakta. Tetapi yang lebih lagi saya mendorong kita semua mau dipimpin Roh Kudus. Jadi nggak cuma dibaptis, nggak cuma dipenuhi, tapi marilah kita mau dipimpin. Kita menjadi orang-orang yang submit dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi jangan Roh Kudus sudah kasih tahu, kita mengeraskan hati, ya kan? Makanya kan ada istilah jangan mendukakan Roh Tuhan. Kenapa? Kok bisa ya Roh Tuhan didukakan? Iya, waktu Roh Tuhan udah ngasih tahu, jangan. Dan saya mau kasih tahu rahasia, Roh Tuhan kalau ngomong tuh dengan penuh kelembutan loh, lemah lembut. Kan Roh Tuhan dibilang roh yang lembut, roh yang manis. Jadi kalau saudara ngebayangin dipimpin Roh Kudus, itu Roh Kudus seperti guru-guru zaman dulu yang bawa penggaris kayu atau bawa rotan, terus kalau nggak nurut dipukul gitu ya. Nah, jangan bayangin Roh Kudus itu seperti guru yang begitu. Kalau nggak nurut dipukul, enggak. Roh Kudus itu begitu lembut. Kalau lu nggak nurut ya sudah, Roh Kudus berduka. Makanya kita harus punya kepekaan untuk mendengar tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi saya garis bawahi, jangan bangga, wah aku sudah dibaptis Roh Kudus. Aku dipenuhi Roh Kudus. Jangan bangga cuma berhenti di situ aja. Pengalaman-pengalaman itu pengalaman yang bagus, dibaptis, dipenuhi. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang setuju kata yes. Ya kalau semuanya dipimpin Roh Kudus, kita bisa berjalan beriringan, bisa jadi orang kompak. Makanya saya tidak habis pikir kalau ada orang ngomong dipimpin Roh Kudus, terus yang lain ngomong dipimpin Roh Kudus, jadi berantem. Enggak masuk akal. Roh Kudus yang sama dari Tuhan yang sama memimpin orang yang berbeda, mestinya orang yang berbeda jadi sama dong. Setuju nggak? Tapi ada yang bilang aku dipimpin Roh Kudus, terus yang sana ngomong aku juga dipimpin Roh Kudus, jadi berantem. Nggak masuk akal, gitu loh. Nah kalau kita semua dipimpin Roh Kudus, kita akan jadi punya satu frekuensi, kita jadi sehati maju bersama. Kenapa? Karena Roh Kudus yang sama dari Tuhan yang sama memimpin kita. Yang setuju kata yes. Yang mengerti kata yes. Pilar yang kedua bicara tentang intimacy with God. Kan spirit led life, hidup kita dipimpin Roh Kudus. Gimana kita bisa ngerti Roh Kudus memimpin kita adalah waktu kita intim dengan Tuhan. Kita intim sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Saya suka tuh kata-katanya, melekat.
Waktu kita melekat sama Tuhan, kita jadi tahu ini suara Roh Kudus atau bukan, gitu kan? Mungkin saudara nanya, kok gimana sih bedain dengar suara Tuhan atau suara Roh Kudus dan yang lain gitu ya? Gimana sih cara bedainnya? Pernah nggak ada yang punya pertanyaan gitu? Gimana sih kita bisa tahu itu suara Roh Kudus? Atau jangan-jangan itu suara kuntilanak yang kita dengar-dengar? Sebetulnya jawabannya sederhana banget. Sederhana banget jawabannya. Waktu saya telepon saudara, misalnya saya telepon, saudara nggak kenal nomornya, terus saya bilang, halo Andreas, gitu ya. Terus tiba-tiba Andreas bilang, halo pastor, gitu ya. Kok bisa? Padahal nomornya bukan nomor saya. Kok bisa? Kok bisa kenapa Andreas? Hah? Apa? Kenal suaranya. Kok bisa kenal suaranya? Karena bergaul erat. You know? Karena kalau kita bergaul erat, saudara akan jadi tahu suara saya. Walaupun saya pakai nomor lain, walaupun mungkin depannya bukan plus 62 gitu kan ya. Plus 001 dari Amerika saya telepon. Hello Mr. Erwin, how are you? Gitu ya. Gitu. Terus Erwin bisa jawab, oh how are you sir? Waduh, Inggrisnya fluent banget. How are you Konatan? Gitu ya. Kok bisa Konatan? Karena kita bergaul erat, jadi kenal. Kan ini analogi yang sederhana banget. Kalau orang nanya, gimana ya tahu itu suara Tuhan atau bukan? Dah. Nah kalau kita bergaul erat sama Tuhan, kita jadi tahu itu suara Tuhan atau bukan. Kalau kita nggak pernah bergaul erat dengan Tuhan, bingung, suara Tuhan atau bukan ya? Suara Tuhan atau bukan ya? Simple kan? Simple banget loh. Jadi gimana caranya supaya kenal suara Tuhan? Ya intim dengan Tuhan. Baca firman, berdoa saat teduh. Semakin kita intim dengan Tuhan, kita jadi semakin tahu suaranya. Nah kalau ada orang lain atau roh lain atau kekuatan lain yang berusaha mendistract kita, mengalihkan kita, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita tahu itu bukan suara Tuhan kita. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, tapi domba yang baik mengenal suara gembalanya. Iya kan? Jadi kalau dombanya selalu dekat sama gembalanya, dia tahu. Tapi kalau dombanya nakal, nggak pernah dekat sama gembalanya, terus gembalanya teriak, ayo pulang. Oh dia kabur kemana-mana. Kenapa? Karena menurut dia ada sesuatu yang lebih menarik di luar sana. Kejadian 2 ayat 7 ada sebuah cerita yang menarik. Manusia waktu diciptakan Tuhan belum hidup, tetapi waktu menjadi hidup adalah waktu dihembusi oleh nafasnya Tuhan. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tuhan perlu menghembuskan. Bahasa aslinya ruah. Bahasa Yunaninya pneuma. Waktu Tuhan menghembuskan manusia dengan rohnya, manusia jadi hidup. Dan waktu bicara menghembuskan, itu ada suara angin. Nah menariknya waktu terjadi Pentakosta, salah satu tanda Pentakosta adalah suara angin. Wah ini kagum ya. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru ada sebuah keterkaitan yang sangat. Jadi waktu manusia diusir dari Taman Eden, hubungannya putus. Tetapi di masa Pentakosta, roh Tuhan kembali menghampiri roh manusia. Suaranya suara angin lagi. Keren banget. Jadi poin yang kedua bicara Holy Spirit, saya dorong kita semua bukan hanya dipenuhi, sebelumnya bukan hanya dibaptis, tapi kita semua mau dipimpin Roh Kudus. Kita melekat. Kita punya pengalaman rohani. Semua kita. Ini pilar yang kedua. Pilar ketiga yang terakhir adalah Holy Community. Holy Community. Dan ini udah pernah saya khotbahkan juga. Marilah kita bukan hanya jadi gereja yang biasa, tapi menjadi sebuah komunitas.
Hari-hari ini kalau saya ngobrol sama banyak gembala sedih hari-hari ini. Kenapa? Karena domba-dombanya kocar-kacir. Dia udah nggak bisa touch lagi, dia udah nggak bisa pegang lagi. Touch itu bukan cuma sentuh ya, maksudnya wah udah nggak tahu kemana deh. Ibadahnya udah online terus gitu ya. Nah di situ saya jadi semakin diyakinkan. Kita nggak boleh cuma sebatas gereja, kita harus jadi sebuah community. Karena kalau hubungannya cuma gereja, hubungannya cuma teman gereja, teman pelayanan, hubungannya cuma gembala dan jemaat, itu hubungan yang sangat dangkal. Tetapi kalau kita semua jadi teman, kita semua jadi sebuah komunitas, wah itu kan asik. Walaupun mungkin, saya nggak tahu ya, saya berharap sih tidak ya. Tapi hari-hari ini terus terang saya mempersiapkan diri saya. Kalau memang harus kita full online lagi, nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi gimana? Ya memang kalau memang harus begitu ya sudah mau tidak mau gitu ya. Tapi kalau kita merasa punya sense of belonging, walaupun kita nggak bisa kumpul-kumpul secara fisik, kita masih bisa secara online. Ya enggak? Makanya saya ajaklah hari ini, saya mengetuk hati saudara yang belum pernah ikut Zoom, Fuel secara online. Ayo ikutlah. Walaupun memang rasanya, aduh enakan ketemu. Saya ngerti enakan ketemu. Saya ngerti enakan bisa ngobrol secara live, bisa sambil makan, sambil minum, sambil bercanda, sambil semprot-semprotan apa gitu ya, sambil lempar-lemparan apa. Saya ngerti enakan begitu. Tapi kalau sampai akhirnya benar-benar nggak bisa lagi, kalau kita memang menjadi satu komunitas, ya apapun caranya kita coba, apapun caranya kita pakai. Yang setuju kata yes. Kenapa kita harus menjadi komunitas? Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dunia berkata kalau mau jadi pemenang, bergaulah dengan pemenang. Dunia berkata kalau mau jadi singa, menjadi lion, ya bergaulah dengan lion, jangan dengan kambing, gitu kan? Ternyata dari kitab Amsal juga sudah tertulis, kalau mau jadi bijak, ya bergaulah dengan orang bijak. Kalau mau jadi benar, bergaulah dengan orang benar. Ini kan bicara komunitas. Makanya judulnya adalah Holy Community. Tahun 2017 BRC mengadakan sebuah penelitian, walaupun menurut saya sudah nggak update ya, 2017 sudah 4 tahun yang lalu. 2017 dikatakan anak-anak muda Kristen itu yang curhat sama gembalanya itu cuma 1,2%. Sedih banget ya. Kita semua kan masih muda ya. Dikatakan anak-anak muda Kristen yang curhat sama gembalanya cuma 1-2%. Jadi kalau saudara-saudara semua pernah curhat sama saya, wah bersyukurlah kita nggak masuk 1,2%. Tetapi secara survei, anak-anak muda yang curhat sama gembala cuma 1-2%. Sekali lagi saya katakan, saya membuka diri loh. Saudara yang pernah curhat sama saya kan, saudara saksinya gitu ya. Saya membuka diri, ngobrol, ayo terbuka sama saya. Saya nggak pernah jaga jarak. Maksudnya waktu sebelum COVID ya. Kalau lagi COVID ya katanya harus jaga jarak. Tapi maksudnya tidak ada jarak di antara kita. Saudara mau ngobrol, mau curhat apapun, ayo. Dan saya senang. Tetapi waktu dengar bahwa semakin hari generasi ini lebih suka ngobrol sama temennya daripada sama gembalanya. Ya it's okay juga, makanya saya jadi semakin yakin bahwa kita semua ini harus jadi teman. Nggak ada sekat di antara kita. Karena kalau saudara nganggap saya terlalu jauh, saudara jadi segen sama saya. Makanya kita jadi komunitas aja.
ngobrolnya jadi enak, gitu ya. Wah, tetaplah nggak enak lah sama Konatan. Oke lah kalau nggak enak ngobrol sama saya, ngobrol lah sama sesama ini. Makanya ini komunitas. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Makanya saya nggak mau terlalu membawa Hope Church ini menjadi sebuah gereja yang legalistik. Oh, ada susunannya. Nomor 1 gembala, terus ada wakil gembala, terus ada wakilnya wakil gembala, terus ada wakilnya gembala. Waduh, capek deh begitu deh. Nanti mau ketemu ini harus gini, mau ketemu gini harus mandi air kembang dan sebagainya. Udahlah, kita jadi semua jadi teman aja lah. Setuju gak, saudara? We are community. Jangan kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Marilah kita menjadi sebuah komunitas yang saling mendukung. Jadi kita semua punya kebiasaan yang baik. Punya disiplin, punya ketekunan, punya hal-hal yang baik lah. Karena semuanya saling mendukung. Ayat berikutnya 1 Korintus 12 ayat 12. Sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak, segala anggota itu walaupun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Saya suka loh ayat ini. Makanya saya menghargai perbedaan. Saya menghargai saudara punya sifat yang berbeda, personality yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Kenapa? Karena kalau ngomong tubuh Kristus, kan tubuh nggak tangan semuanya. Bayangin, kalau tubuh ini tangan semuanya mengerikan loh, kayak monster. Tubuh ini ada tangan, ada kaki, ada kuping, ada mata. Bayangin kalau kepala kita isinya kuping semua. Takut nggak, Win? Ngeri banget, gitu kan? Jadi kita semua beda-beda. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang kuping, ada yang mata, ada yang mulut. Terus skill kita berbeda-beda. Bagus loh skill beda-beda. Jadi kaya, Hope Church jadi kaya. Skillnya beda-beda. Ada yang ya dalam sesuatu yang kelihatan aja lah, musik gitu ya. Pemusik ada yang keyboard, ada yang bass, ada yang gitar, ada yang drum. Itu kan kaya. Dan luar biasanya tagline yang bagus. Tuhan tidak pernah menuntut adanya uniformity. Tuhan tidak pernah menuntut adanya keseragaman. Tapi yang Tuhan mau apa? Unity, bukan uniformity, tapi unity. Beda, boleh dong, asik. Pikirannya beda, maunya beda, terus kebisaannya beda, personalitinya beda. Tapi kita semua adalah satu tubuh. Ayat terakhir. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Seperti yang memang kamu lakukan. Ini community loh. Saling menasihati, saling membangun. Kalau ada teman kita yang kayaknya sudah lemes, dinasihati. Kenapa sih kamu kok lemes gitu ya? Iya, aku lemes. Karena udah lama gak makan. Oh ya udah aja makan biar semangat. Gitu ya. Kenapa sih kok lemes gitu ya? Ayo makan. Jadi saling membantu, saling membangun. Ya mau kata yes. Dan saya suka kata-katanya, seperti yang memang kamu lakukan. Jadi saya dapat ayat ini senang. Kita sudah lakukan, sedang lakukan. Tapi Tuhan ngingetin kita, yuk lakukan terus. Memang kamu sudah lakukan, tapi yuk lakukan terus. Jadi kalau ada teman-teman yang kayaknya udah lama nggak kelihatan, baik secara on-site maupun online udah nggak kelihatan, dinasehati, yuk ikut lagi dong, udah lama nggak kelihatan sih, ada apa sih? Iya, gua nggak punya duit buat kuota internet, jadi nggak bisa Zoom. Oh, ya saling bantulah. Dan saya kagum ya, di Hope Church ini, kalau ada dari kita yang
lagi kesusahan, wah yang lain kumpul-kumpul, yuk kita bantu. Wah, asik banget, keren banget. Dan saya sangat terharu. Yang terakhir, kenapa disebut fuel? Saya nyaris lupa fuel itu apa. Fuel community. Ada fellowship, ada unity, ada equipping, ada lifting up. Dan itulah kita, Hope Church. Jadi 3 pilar tadi, saudara, yuk kita saling kerjasama untuk kita selalu mendukung ini, Holy Scripture, Holy Spirit, and Holy Community. Yang mau katakan yes. Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Tuhan. Kalau Engkau sudah tempatkan kami di sini di Hope Church, kami juga mau untuk terus supaya gereja di tempat ini terus berkenan kepada Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Walaupun secara manusia kami mau jadi besar, tetapi lebih daripada menjadi besar, kami mau tetap berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur dengan 3 pilar ini, kami mau terus menjunjung tinggi firman Tuhan sebagai sumber kebenaran itu Tuhan. Kami nggak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan yang berikutnya kami mau punya pengalaman rohani dengan Roh Kudus. Kami mau dipimpin Roh Kudus. Kami nggak puas hanya dibaptis. Kami nggak puas hanya dipenuhi, tapi kami mau menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya antar sesama kami adalah sebuah komunitas yang kompak, komunitas yang unity, komunitas yang utuh. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk rahasia yang Kau singkapkan. Kami bersyukur untuk pewahyuan yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk kebenaran yang Kau berikan Tuhan. Kami bukan hanya mendengar, bukan hanya terkagum dengan filosofi ini, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau Tuhan menegakkan Holy Scripture, Holy Spirit, dan Holy Community dalam gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini, baik secara on-site maupun secara online. Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Engkau yang campur tangan. Kau kuatkan, teguhkan kami. Kami bukan menjadi orang yang cengeng, orang yang lembek, orang yang memble, tapi sebaliknya kami adalah prajurit-prajurit Kristus yang gagah berani. Terima kasih Bapa, hari-hari ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ke depan. Tapi satu hal yang kami tahu dan itu sudah cukup buat kami, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau adalah jaminan kehidupan kami. Engkau adalah keselamatan kami, Engkau adalah tanduk keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati anak-anak yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Semua yang kami lakukan buat Tuhan gak pernah sia-sia, bahkan persembahan yang dikumpulkan Kau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap pribadi, setiap keluarga diberkati Tuhan, dan setiap masa depan kami diberkati Tuhan, usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, sebelum kita berpisah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Happy Sunday. Memerintah selamanya, Yesus ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kami, layak berkuasa, memerintah selamanya, Yesus. Sebab Kau Raja mulia ya Tuhan, Raja mulia.